Eh, Selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini kita hadir di Propam Mabes Polri melakukan laporan ya terkait dengan perkara yang saat ini ditangani oleh Polres Jakarta Barat. Ya, dalam hal ini tim kita itu melaporkan Oh, agak muluran sih. Jadi kasat kemajuan deh. Kanit sama penyidik yang penyidik perkara yang saat ini ditangani terkait dengan adanya tindakan kepolisian dalam hal saat ini terlapor itu sudah naik tahap penyidikan. Padahal kalau bicara tentang perkara yang saat ini ditangani sebenarnya sudah ada putusan dipidana ya, sudah ingkrah, yang mana lokasi tanah tersebut itu adalah pemilik daripada ahli waris. Sedangkan untuk kasus yang dilaporkan oleh si pemilik yang lama itu memang tanah tersebut berlokasi di tempat yang lain. Nah, karena adanya hal tersebut dan rekan-rekan kami sebagai advokat, kehadiran saya juga karena rekan-rekan kami ini juga dilaporkan di kepolisian dan naik ke tahap penyidikan. Perlu saya jelaskan bahwa di sini ada undang-undang advokat, ada juga putusan MK nomor 26 garing ya PU tahun 2013 bahwa advokat itu sudah diperluas hak imunitasnya, bahwa tidak bisa dipidana atau diperdatakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Harusnya dalam proses kepolisian soal advokat bisa dilaporkan, harus melalui proses internal dulu. Harusnya juga melalui proses di organisasi advokat, baru organisasi advokat tersebut diizinkan untuk diperiksa oleh kepolisian. Tapi awalnya itu harusnya dilakukan pemeriksaan secara internal di organisasi tersebut. Nah, rekan-rekan kami yang dilaporkan itu 2 orang ya. Rekan Martin sama Pak Suwardi. Nah, kasus ini sudah naik tahap penyidikan. Padahal rekan kami itu mendampingi klien. Itu sesuai dengan undang-undang advokat. Dengan surat kuasa mendampingi ya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dan ada surat kuasanya. Tentunya ada hak imunitas advokat yang harusnya kepolisian dalam hal ini penyidik Polres Jakarta Barat harusnya melalui tahapan dulu minimal ya para advokat ini diberikan surat panggilan dulu oleh organisasinya, disidangkan dulu di sana, baru dari sana organisasi yang akan ya berkomunikasi dengan pihak kepolisian apakah ini perkara pidana atau tidak. Jadi hak imunitasnya tetap terjaga. Karena di sini ada undang-undang kepolisian, kita sangat hormati. Dan juga ada undang-undang advokat yang juga harus hormati. Ya kan? Undang-undang 13 tahun 2003. Tentunya segala sesuatunya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Makanya kehadiran kami memang itu salah satunya. Bahwa saat ini, perkara yang saat ini rekan-rekan kami tangani, itu sebenarnya sudah ada putusan di pengadilan yang sudah ingkrah. Ya, secara pidana ya. Dan di sini juga, yang menangani perkara ini dari LBH, teman-teman advokat kita ini, itu juga ada surat kuasa dari kliennya. Sehingga ini saya juga mau menyampaikan kepada rekan-rekan saya, advokat di seluruh Indonesia, bahwa dengan adanya putusan MK, ya kan, harusnya setiap lembaga, baik penegak hukum, itu harusnya juga menghormati bahwa putusan MK itu kan final and binding. Artinya sudah diberlakukan di tahun 2013, di bulan 11. Putusan itu, putusan 26 garing PU tahun 2013 bulan 9 itu memperluas bahwa advokat itu tidak bisa dipidana dalam menjalankan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bang, berarti ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kasus sengketa yang berbeda. Ya. Kalau jadi pihak sana melaporkan kalau tanah yang dimaksud bukanlah tanah yang seharusnya yang kemarin dipermasalahkan begitu atau gimana? Karena bisa sampai rekan-rekan ini dilaporkan. Mungkin kasus sendiri ini dari kapan sih sebenarnya akhirnya jadi ribet kayak gini? Oke, baik. Mungkin saya selaku orang yang terlapor, bahwa saya sebagai advokat yang dilaporkan, perlu kami jelaskan kepada teman-teman media agar ini menjadi jelas apa yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat bersama anggotanya itu perlu diketahui bahwa terhadap lokasi tanah tersebut sebelumnya sudah ada putusan pidana, yang mana pelapor itu atau pemilik
objek tanah yang dahulu itu sudah dinyatakan bahwa lokasi tanahnya bukan berada di lokasi yang mereka kuasai. Artinya sudah jelas ketika kami dilaporkan atau ahli waris dilaporkan bahwa memasuki pekarangan milik orang lain, milik siapa? Sementara di dalam putusan terdahulu pun sudah menyampaikan bahwa PT HD Arjuna itu telah salah dalam menempati lokasi. Artinya itu bukan lokasinya dia. Kemudian saat ini karena dengan adanya putusan itu, kami selaku kuasa hukum dalam hal ini advokat bersama ahli waris itu masuk ke dalam lokasi tanah milik ahli waris berdasarkan bukti kepemilikan ada dikuatkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga di sini kami tegaskan atau kami sampaikan kepada Kasat Reskrim agar lebih teliti dalam hal proses penyelidikan, bahkan sudah naik tahap penyidikan apa yang diselidiki, bukti apa yang memperkuat sehingga bisa di tahap naik sidik. Nah, inilah kami melihat bahwa tidak profesional dalam hal melakukan penyelidikan sehingga kasus itu dipaksakan untuk naik sidik. Karena sudah jelas bahwa kami sudah serahkan putusan terdahulu. Putusan pidana itu sudah menyatakan jelas bahwa 3 sertifikat yang merupakan milik PT HD Arjuna itu ada terletak di RT 1 RW 2, bukan terletak di RT 5 RW 3 yang dikuasai tanah milik ahli waris tersebut. Saat ini tanah milik ahli waris kami sudah kuasai kembali. Karena apa? PT HD Arjuna itu salah, dahulunya itu salah menguasai tanah milik ahli waris. Nah, masalahnya di mana sekarang? Oh, kami ataupun ahli waris dilaporkan seolah-olah memasuki pekarangan. Pekarangan siapa? Sudah jelas dalam putusan pidana menyatakan itu bukan milik ini punya PT HD Arjuna, dia salah menempati lokasi. Jadi kami hanya tegaskan agar Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat bersama jajarannya itu benar-benar teliti dalam menangani perkara. Jadi dilaporkan dalam hal ini kan memasuki pekarangan orang sama memaksa orang tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Ya, itu kan tentunya kami lakukan itu karena apa? Itu tanah milik ahli waris. Sudah jelas bahwa ada putusan pidananya. Seperti itu. Nah, ini perlu saya jelaskan juga bahwa yang saat ini yang berproses, ya kan? Kalau bicara pidana sebenarnya kan urusan pidana sudah ada putusan yang berkekuatan hukum. Seharusnya langkah yang diambil oleh PT Arjuna itu harusnya adalah langkah perdata. Karena kepemilikan itu jelas-jelas dalam putusan pengadilan di pidana itu menjelaskan bahwa lokasi yang sebenarnya yang dimiliki oleh PT Arjuna atau itu di lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sekarang ditempati oleh ahli waris yang dimana tim itu masuk karena berdasarkan putusan itu dan berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh ahli waris. Tentunya apapun itu karena putusan pengadilan pidana sudah inkrah berkekuatan hukum. Nah, kalau misalnya dia melakukan upaya hukum, silakan lakukan upaya hukum secara keperdataan. Tetapi yang kedua, bahwa memang pihak kepolisian dalam artian itu tidak boleh masuk ke ranah perdata. Karena itu urusan pengadilan, bukan urusan pihak kepolisian. Tapi kalau ranah pidana, pertanyaan kita, lokasinya bukan lokasi di situ. Ya kan? Teman-teman dianggap bahwa memasuki pekarangan orang tanpa hak ya. Dan juga orang yang berkegiatan situ sudah tidak beraktivitas lagi. Tapi pada prinsipnya begini, perlu saya jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang pidana, perbuatan apa yang anak-anak ini lakukan? Ya, adik-adik saya ini, rekan-rekan ini lakukan apa perbuatannya? Yang kedua, mereka ini advokat, yang mana mereka mendampingi klien. Ya, secara hukum, secara undang-undang advokat, itu memang sudah ada surat kuasa. Jadi hak imunitas itu melekat kepada advokat yang mendampingi klien yang sesuai dengan undang-undang advokat. Kalau toh nanti memang ada yang tidak beretikat baik dalam hal ini, itu kan harus ada organisasinya yang harus mereka datangin, mereka suratin. Sehingga advokat itu harusnya dipanggil dulu di organisasi, diproses secara internal dulu. Bukan kepolisian langsung mengambil alih dalam hal memeriksa para advokat yang saat ini. Malah perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan, sedangkan organisasi yang mereka bernaung, justru mereka juga belum dipanggil untuk disidangkan. Ini kasus perdata atau pidana. Ini masuk ke ranah mana? Kenapa? Karena putusan MK ya 26 PU tahun 2013 dengan jelas memperluas hak imunitas dari para advokat, bahwa advokat tidak boleh dipidana di dalam maupun di luar pengadilan. Karena hak imunitas itu melekat, sehingga tidak boleh lembaga penegak hukum manapun, kalau ada persoalan etika tidak beretikat baik dari para advokat, itu harusnya melalui organisasi advokat dulu. Tidak semena-mena langsung ke pribadi advokat itu. Karena siapapun yang menjalankan tugas kuasa dalam advokat itu sudah melekat ya hak imunitas tersebut. Nah, boleh dibilang. Jadi yang kedua, karena sudah ada putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum, sebaiknya perkara yang dilaporkan itu ya kami minta supaya dihentikan. Dan surat pun perlindungan hukum itu juga kami akan sampaikan kepada seluruh penegak hukum bahwa kita harus sama-sama menghormati yang namanya undang-undang, termasuk undang advokat. Jadi jangan sampai teman-teman rekan-rekan saya ini dipidana tapi tidak sepengetahuan atau tidak menyurati organisasi yang bersangkutan. Kami ini berada di organisasi advokat. Siapapun organisasi anggota di dalam organisasi tersebut terjerat kasus hukum pidana maupun perdata,
terutama pidana, itu harus juga disuratin organisasi advokatnya. Dan hari ini rekan-rekan saya juga akan datang ke organisasi advokat untuk supaya organisasi advokat juga akan menyurati Barreskrim, menyurati Propam, minta perlindungan hukum. Karena sebenarnya advokat dan kepolisian, Mabes Polri sebenarnya ada MOU, ada kerjasama di dalam hal penegakan hukum. Karena sama-sama penegak hukum. Di Indonesia itu ada 4 penegak hukum ya, seperti kepolisian, ya, pengacara advokat, lalu kejaksaan dan juga pengadilan. Ini sama-sama dalam hal penegakan hukum dan tidak boleh saling melangkahi di dalam penegakan hukum. Harus sama-sama menghormati yang namanya etika profesi daripada setiap penegak hukum, termasuk adalah profesi advokat.